Sahabat Milton Ministry dimanapun Anda berada, saya datang menyapa Anda dengan las rohaku, senang hatiku, I'm joyful. Di saat ini kita akan mendengarkan larangan Tuhan di masa pandemik ini. Jadi ada yang tidak boleh dilakukan. Sebelum kita mendengarkannya, mari kita berdoa. Ya Bapak Surgawi, kami mau mendengarkan firman-Mu, karena kami mau Engkau jaga, Engkau kuatkan di masa pandemik ini. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, yang menjadi nas pembimbing bagi kita, untuk semua sahabat Milton Ministry, saat ini, saya ambil dari teks kitab Imamat 19 ayat 13. Bunyinya begini. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kita tahu di masa pandemik ini ada banyak orang yang menderita, ada yang terpapar secara langsung ya, dan kemudian ada yang sudah meninggal dunia. Kita turut prihatin dan saya dari Milton Ministry mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya kepada para korban COVID-19. Saya mengucapkan turut berduka cita, semoga Tuhan Yesus menyertai Anda, memberikan penghiburan dan kekuatan. Nah, di masa pandemik ini perlu kita mendengarkan firman Tuhan. Tidak semua hal boleh dikerjakan pada masa pandemik ini. Ada hal yang tidak boleh dikerjakan. Dengan kata lain, dilarang untuk dilakukan pada masa pandemik ini terkhusus. Dilarang karena kita sekarang dalam kondisi krisis. Kita dalam kondisi berbahaya saat ini. Salah-salah kita melangkah, kita bisa mengalami kematian massal. Ya. Jadi dalam kitab Imamat 19 ini sebagai pembimbing saya pakai nas ini untuk memberikan peringatan kepada semua orang, khususnya ini terkhusus ya, terkhusus orang-orang yang memiliki ya katakanlah perusahaan atau memiliki kekuasaan ya, terkhusus bagi mereka ini nas ini. Terkhusus ya. Nah, ada 3 larangan di dalam kitab Imamat 19 yang kita baca tadi ayat 13. Larangan pertama itu adalah janganlah engkau memeras sesamamu manusia. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia. Ya. Ini masa pandemik Bapak Ibu. Kalau ada yang selama ini kerjanya memeras manusia karena dia punya kekuatan, karena punya kuasa, karena punya jabatan, hari ini hentikan. Milton Ministry mengatakan, hentikan saat ini. Ya. Karena apa? Kita lihat keadaan ini. Ya, kita saat ini membutuhkan soliditas sesama kita. Karena apa? Ada banyak orang hari ini kehilangan pekerjaan. Ya, mereka tidak punya uang dan kemudian mereka kehilangan daya juang saat ini karena pandemik, karena Covid. Itu. Larangan yang kedua itu disebut janganlah engkau merampas. Ini agak mirip-mirip. Memeras dengan merampas ya.
Nah, kita tahu ada orang yang berhasil dalam kehidupan sosial ekonominya ya karena dia merampas, karena dia menghisap orang-orang lemah, karena dia mempermainkan perkara-perkara orang-orang yang bermasalah. Seperti itu. Jadi merampas di masa pandemi ini hentikan. Hentikan. Karena itu dilarang oleh Tuhan Allah. Ini sangat penting dan ini sangat genting hari ini. Karena kemiskinan datang adalah akibat dari ulah orang-orang yang merampas. Ini. Yang ketiga dilarang adalah janganlah engkau tahan upah seorang pekerja harian ya sampai besok harinya. Ini soal upah. Kita tahu ya betapa pentingnya perlindungan bagi setiap buruh. Kita tahu itu termasuk buruh rumahan seperti pembantu rumah tangga. Nah, hari ini jutaan orang kehilangan pekerjaan. Jutaan orang kehilangan pekerjaan. Nah, Milton Ministry mengatakan hentikan pikiran-pikiran yang katakanlah menahan upah atau mau menekan upah padahal perusahaanmu oke, keuangannya masih oke, sekalipun pandemik, ya usahakan dong membantu daripada buruh itu. Nah ini, mengapa ini penting? Karena ini adalah satu momen bagi setiap orang, khususnya orang-orang yang memiliki kemampuan tinggi untuk bersosial, untuk berbagi. Ini momennya sekarang. Jangan lagi situasi sudah genting begini, sudah krisis, pikirannya masih merampas lagi. Ya, ini tidak baik. Pikirannya masih memeras lagi. Ya, apalagi soal-soal yang berhubungan langsung dengan pandemik. Misalnya, hari ini dunia, terkhusus pemerintah kita, ya sudah bekerja keras untuk mendistribusikan vaksin. Ya saya pikir melalui peringatan firman Tuhan ini, kitab Imamat 19 ayat 13 ini, lakukanlah seluruh pendistribusian itu dengan baik dan benar. Dengan suasana hati yang gembira, sukacita. Jangan nanti ya ada yang melakukan penimbunan lah namanya, ya seperti itu dosa, itu nggak boleh. Karena ini menyangkut nyawa loh hari ini. Ini menyangkut nyawa manusia. Saya sudah melihat bagaimana orang datang ke tempat-tempat berlangsungnya suntik vaksin itu. Orang datang ramai. Ya, dan mereka semua sabar mengharap. Kendati pun panas terik ya. Datang jam 8 pagi mereka tunggu. Termasuk saya tunggu. Karena apa? Saya mengharap saya dapat vaksin. Nah, seperti itu. Nah, jadi Milton Ministry mengingatkan melalui Imamat 19 ayat 13 ini, hentikan, terkhusus bagi orang-orang yang sudah terbiasa melakukan pemerasan, itu hentikanlah hari ini. Saat ini juga hentikanlah. Hentikan, niatkan setelah Anda mendengarkan siaran saya ini, niatkan dalam hatimu, saya harus berhenti memeras. Hentikan, apapun jabatanmu, apapun kuasamu hari ini, niatkan. Karena apa? Kejahatan muncul dari niat, mulai dari pikiran, mulai dari hati. Nah, setelah Anda mendengarkan ini, ya, hentikan kebiasaan, apalagi Anda sudah biasa melakukannya. Hentikan melakukan pemerasan, hentikan melakukan perampasan, hentikan menahan-nahan upah daripada buruh. Ya. Apalagi buruhnya sudah buruh, maaf saya katakan buruh murahan lah, buruh yang paling bawah.
Hentikan, jangan ditahan-tahan upahnya. Karena apa? Dibutuhkan uang sekecil apapun, ya dibutuhkan hari ini untuk kebutuhan rumah tangga. Jadi inilah yang dapat saya sampaikan pada saat ini di program Milton Ministry. Lasuraku, ya, semoga Bapak, Ibu, Saudara, ya, sukacita mendengarkan kabar baik ini, karena ini adalah sukacita. Kalau saya misalnya bisa menghentikan, misalnya kalau seseorang yang sudah biasa melakukan, ya katakanlah seperti tadi itu, pemerasan, perampasan kepada orang-orang lemah, kepada orang miskin, kepada orang-orang yang membutuhkan rasa keadilan misalnya, ya, karena kesewenang-wenangan jabatan, hentikanlah saat ini. Ini saatnya hentikan, supaya kita dapat bersama-sama berjalan di masa sengsara ini untuk melakukan perbaikan-perbaikan, soliditas di antara kita, ya, dan ya, bagi Bapak, Ibu, Saudara, siapapun Anda, boleh menghubungi saya di 081269042088. Saya mau berdoa bagi Anda. Dan apapun keluhan Anda, saya siap untuk mendengar, saya siap untuk membincangkannya dengan Anda, dan kemudian saya juga siap untuk berdoa bersama Anda atau saya sendiri di tempat saya akan berdoa untuk Anda.
Kirimkan. Jangan biarkan penderitaan Anda tahan sendiri di masa pandemi ini. Jangan. Itu tidak baik, tidak baik. Ya, kita harus menambah daya tahan tubuh kita di masa pandemi ini. Dan ini hanya mungkin terjadi bila mana kita memiliki semangat hidup. Ya, semangat hidup dengan las rohaku, ya. Ini yang selalu saya sosialisasikan dan kampanyekan. Las rohaku itu saya ambil dari bahasa Batak Toba, artinya apa? Senang hatiku. I'm joyful, malas uhurhu, ya. Dalam bahasa Nias itu emusededegu. Kalau dalam bahasa Jawa adem atiku. Las rohaku. Itu yang saya sebarkan dan kemudian mendorong setiap orang, khususnya umat Kristen dimanapun berada di belahan dunia ini, untuk berdoa, untuk datang kepada Yesus, karena Yesus itu baik. Ya, dia baik, dan dia selalu welcome. Kapan saja kita datang kepada dia, kita menyerahkan seluruh beban berat kita, karena saya tahu Yesus lebih suka dengan keluhan kita, penderitaan kita, bahkan dosa-dosa kita. Mari kita serahkan semua dosa kita, pelanggaran kita, kejahatan kita, kebodohan kita, kemalasan kita, kemiskinan kita, penyakit kita. Itu yang lebih dia suka, supaya dia baharui kita. Demikian, salam las rohaku, senang hatiku. I'm joyful, senang hatiku. Tak ada lagi